set. Tidak menyesal masuk konten reaction dulu sebelum bahas-bahas ya, karena menurut Anda episodenya sih memuaskan lah untuk episode 12 Kamen Rider Geats ini. Jadi intensitas terjaga, pacing terjaga, dan dari segi konklusi juga ya cukup memuaskan ya. Jadi terima kasih banyak buat kalian yang sudah mantengin reaction di video sebelumnya. Siapa tahu kita juga berekspresi dan bereaksi sama di momen-momen tertentu ya. Jadi yang belum nonton ya bolehlah nonton-nonton dulu untuk reaction Anda sebelumnya. Jadi langsung saja kita bakalan bahas Kamen Rider Geats episode 12. Jadi di awal bahasan kita langsung aja ke yang paling disorot di episode ini ya. Salah satunya bukan Fever melainkan kembalinya Keiwa sebagai Kamen Rider Tycoon nih. Sekte KWMC, berbahagialah ya. Setelah terlihat menyedihkan ya sejak episode kemarin, jadi sering mengeluh juga ya, sering mengeluhkan hidup terutama. Akhirnya Keiwa ini tuh kembali lagi di sini ya, kembali ya. Jadi berbicara soal proses dan pembangunannya juga menurut Ana sih udah pas ya, sampai ke fase dia itu kembali ya. Jadi alasan Keiwa jadi seperti ini juga terjawab di episode sebelumnya, di mana dia itu tereliminasi kan ya, karena ya udah cedera parah di DGP sebelumnya. Kembali ke kehidupan normalnya dan di reset juga ingatannya, dan dia itu akan kehilangan desire-nya ya, dan dijelaskan sama si Aceng di situ. Yang kita tahu ya, kalau nyentuh belt atau core ID itu kan ntar ingetannya juga ya langsung balik kan ya. Udah segampang itu, sikapnya juga bakal balik lagi. Sama seperti si Neon sebelumnya. Tapi nggak seinstan itu di sini menurut Ana ya. Justru si Keiwa yang sering mengeluh ini tuh yang sudah melalui beberapa proses dan sudah Ana rangkum di sini ya. Jadi proses yang paling terasa kalau kalian sadari itu adalah beberapa kehadiran orang lain yang memberikan dia testimoni serta semangat ya. Atau motivasi lah bisa dibilang. Jadi mulai dari kakaknya sejak dia itu kalah lotre, jadi lebih ngasih saran gitu ya, lu daripada kayak gini kan mending kasih donasi ke yang membutuhkan gitu. Dan si kakek yang ngelindungin dia juga gitu ya. Jadi si bocah yang terlalu terlihat tegar juga ya, si bocah yang sama si kakaknya itu kan terlalu terlihat kuat gitu ya. Jadi nggak ngeluh, nggak nangis gitu ya, tetap terlihat tegar gitu di game ini, sampai ke si Aceng yang ngasih beberapa kata-kata motivasi juga. Dan setelah itu semua sampai di titik Keiwa ini tuh ingin berbuat sesuatu dan bertarung untuk melindungi. Nah sampai sini ngerti nggak bahasan Ana ya? Sebenarnya bisa aja dengan gampangnya ya, si Keiwa ini tuh dapetin sikap dia seperti sebelumnya dengan hanya sentuh core ID atau desire driver. Tapi yang bikin salut adalah prosesnya nih ya, sampai di titik pemikiran dia itu berubah ya. Barulah si Aceng itu nawarin untuk nyentuh beltnya dia, maka ingatannya itu akan kembali sepenuhnya. Nah ternyata di sini dengan nyentuh desire driver atau core milik orang lain juga cukup ternyata ya. Kirain Ana tuh harus khusus nyentuh core masing-masing gitu ya. Sama aja sih kayak bagian si Sara, kakaknya si Keiwa itu yang nggak sengaja nyentuh beltnya si Keiwa. Nah di sini ingatan si Keiwa ini tuh kembali langsung minta tolong ke si Game Master Akashi Giroli ini tuh buat izin agar dia itu bisa berpartisipasi di Desire Grand Prix sesegera mungkin. Sebenarnya si Game Master sempat menolak dan kesal ya dengan si Ace ini karena dianggap seenaknya gitu ya. Tapi mengingat game di DGP juga sekalian untuk melindungi dunia, ya nggak ada alasan untuk nolak juga gitu kan ya. Malah kalau nolak dirasa kayak kenapa lu kayak gitu ya, malah jadi ini curiga kita juga ya. Malah jadi surplus juga kan, atau nambah amunisi lah buat ngelawan para Jamato. Nah sebagai gantinya status partisipasi dari si Engkong aka Kamen Rider Keiro itu dicabut ya. Dan si Keiwa ini tuh masuk sebagai penggantinya, bisa dibilang macam substitution aja lah ya. Lagian si Engkong juga udah sekarat kayak mau mati gitu ya. Udah kayak Poki dipatahin gitu. Kasian ngelihatnya. Dan berbicara soal rule DJP yang kadang suka ada tiba-tiba mendadak, bagian ini ya menurut Ana sih nggak maksa-maksa banget lah ya. Sebenarnya yang agak bikin apa ya, agak bikin bertanya-tanya tuh di akhir tuh yang suka ada kan, rule yang suka ada di penutup episode kan. Jadi katanya dijelaskan, katanya aturan itu bisa berubah-ubah sesuai dengan Game Master. Statement ini tuh seakan jadi pembelaan gitu ya dengan rule yang suka tiba-tiba ada sejak episode-episode kemarin gitu. Jadi ya terserah Game Master intinya sih ya. Dan ngomongin soal Tycoon yang kembali, ini kecepatan apa enggak menurut Ana ya cukup pas sih teman-teman ya. Apalagi di tengah cerita Geats dan Kamen Rider sekarang itu yang fast pace, eksekusinya juga cukup pas menurut Ana ya. Jadi langsung aja si Keiwa ini tuh dikirimin 3 item sekaligus ya. Desire Driver, Tycoon Core ID, dan juga Magnum Race Buckle. Bejibun pak ya, dikasih DX dia. Dan apakah di bagian ini hokinya juga ikut kembali? Jadi si Azuma itu kan lagi lawan para Jamato ya, terus mau pakai ninja ya rencananya. Ngacleng ninjanya ditampol sama Jamato dan diambil sama si Keiwa. Berasa scripted banget gitu ya.
Ninja tuh harus ada di tangan Keiwa gitu ya ketika dia juga udah balik ya. Nah, balik-balik udah bisa pakai race buckle andalan itu ya si Keiwa, yaitu si Ninja Race Buckle, dan munculnya juga menurut Ana sih cukup epic ya. Jadi beres ngambil pretelan-pretelan tadi, langsung nyelamatin si Neon dan yang lain yang udah terjepit sama para Yamato. Jadi udah terjawab juga gimana si Acang itu dapat Magnum ya, yang akhirnya nanti keluar Fever Magnum ya di akhir-akhir episode. Jadi race buckle-nya itu dikasih sama si Keiwa sebagai tanda terima kasih sudah ngingetin dia lagi. Gimana ya? Gak ada rasa-rasa sebel dikit gitu sama si Aceng gitu. Kalau kalian yang udah nonton Tokusatsu Anak kemarin juga lihat ya, nanti si Git sama si Tycoon itu bakalan tarung lagi, yang udah pakai comment form masing-masing ya. Kalau memang bukan sekarang, kita lihat awal mula konfliknya itu ya karena apa ya? Ya itu terjadi pasti nggak bakal lama lagi. Mungkin periode 13, 14, 15 mungkin ya. Mestinya sih bisa dimulai dari sekarang, dimana Keiwa udah beberapa kali juga kan ditipu sama si Aceng gitu ya. Ya sudahlah kalau memang belum waktunya ya. Karena setelah ini ya kita disuguhi dengan aksi yang luar biasa dari si Gits dan juga si Tycoon. Jadi dengan dua race buckle andalan mereka masing-masing, yaitu Magnum dan juga Ninja, tuh thumbs up lah teman-teman ya buat bagian ini soal actionnya. Jadi kalau kalian yang udah lihat reaction Ana kemarin juga, keren banget itu Pak ya. Nggak perlu Ana jelaskan secara rinci, kalian sendiri yang nonton lah yang menilai untuk di bagian ini ya. Ini baru yang pertama, belum nanti yang Fever, itu jauh lebih keren lagi ya. Lanjut yang mau kita bahas selanjutnya adalah persoalan orang dalam nih ya. Jadi Azuma akhirnya kan mengetahui ya kalau si Pang Jack itu adalah orang dalam di GP yang diutus untuk mengeliminasi si Aceng. Walau si Azuma emang benci dan selalu nganggap si Aceng itu rival ya, tapi ketika diajak kerjasama sama si Pang Jack untuk sama-sama mengleserkan si Aceng ini dan secepatnya menyelesaikan permainan, si Azuma itu nggak mau. Salut sih ya, dimana dia itu punya cara dan juga pendirian sendiri di sini. Nah, tapi nggak tahu juga ya, bagi kalian yang udah nonton sampai habis, kalian lihat kan ada percakapan lagi antara si Azuma dan juga si Pang Jack atau si Hareru Yawin ini. Jadi si Azuma ini kan nanya kan soal Game Master ya. Tujuannya itu apa, dan ada kemungkinan mau bantuin juga, kemungkinan ya, karena kan kayak ditawarin lagi, tapi si Azuma itu jawab tergantung alasannya. Nah ini dia teman-teman ya, berasa kasihan juga gitu ya si Azuma ini, kayak udah nggak punya saga lagi, takutnya jadi karakter yang agak luntang-lantung juga dan tiba-tiba bantuin si Pang Jack untuk ngeeliminasi si Aceng gitu ya. Tapi pasti ada benefit-benefitnya yang dibikin lebih masuk akal gitu. Alasan-alasan yang biar si Azuma itu mau gitu bantuin si Pang Jack ya. Nanti kita tunggu aja prosesnya kayak gimana. Dan gak lama juga setelah si Azuma, si Aceng sendiri akhirnya itu tahu permainan Pang Jack yang diutus sama si Game Master untuk mengeliminasi dirinya. Jadi soal bagian akhirnya ketahuan ini emang gak wah banget gitu. Wah akhirnya ketahuan tuh gimana? Menurut Ana sih kayak kaget gitu loh. Kok tiba-tiba udah tahu ya? Menurut Ana sih untuk bagian ini yang si Aceng ini tiba-tiba udah tahu ini tuh apa ya, bisa mengubah sebagian besar alur cerita Gits ini tuh ke depannya loh ya. Jadi dalam pikiran Aceng, wah sosok Game Master itu masih misterius kan ya. Jadi dia itu belum tahu Game Master itu kan Giroli ya. Belum tahu ya. Jadi kita penonton sih udah tahu, tapi si Aceng itu belum tahu kalau Giroli itu adalah Game Master. Jadi soal kesinambungan sama Wisdia nih ya, perihal Giroli dan juga si Sumuri yang sekarang itu jadi keluarga dia, itu menurut Ana sih nggak terlalu ngefek ya. Tapi kalau si Aceng ini pinter, udah tahu dia itu situasinya seperti ini, wah ternyata gue lagi dimainin nih sama Game Master gitu ya. Dia itu bisa nyari-nyari clue lewat si Sumuri ya. Karena Sumuri sendiri itu adalah orang dalam gitu kan, salah satu staff ya, navigator gitu. Dan ya itu sih terserah si Sumuri gitu mau membeberkan atau tidak. Tapi kalau kalian notice beberapa orang yang kontra atau berlawanan dengan si Pang Jack ini, si Sumuri itu tuh kayak langsung nyengir gitu ya, kayak nggak langsung mampus lu gitu, enggak gitu ya. Jadi kayak gimana ya teman-teman ya, jadi Sumuri bisa dibilang lebih ada di pihak yang 50-50 gitu. Jadi ketika si Pang Jack mau berantem sama si Aceng, kan langsung dilerai gitu kan sama si Sumuri dengan alasan kalau saling menyerang antar rider itu akan dapat pengurangan poin. Memang rule-nya seperti itu, tapi yang Ana lihat ini tuh lebih kayak ketindakan melindungi si Aceng. Kayak lebih pro ke si Aceng gitu si Sumurinya ya. Coba deh nonton dengan seksama ya, dan fokus ke beberapa body language-nya si Sumuri. Ini juga sudah terlihat sejak percakapan si Hareru Yawin dengan si Azuma ya.
Kita lihat nanti ya, ini si Sumuri juga sepertinya udah mulai masuk-masuk nih perannya ya. Nah, setelah bagian ini dan juga sehabis bahas scan kemarin yang bakalan keluar, yaitu si Command Foam dan juga Kamen Rider Glare yang bakal keluar, Anda jadi punya prediksi nih kalau cerita Geats ini tuh siap mengarah ke jalur yang berbeda sehabis ini. Menyambung sama tadi ya, yang soal si Aceng yang akhirnya udah tahu ya soal permainan orang dalam ini ya. Walau mungkin memang masih awal di sini ya. Mungkin ya, jadi ingat sekali lagi ini tuh cuman pendapat dan prediksian aja soal yang tadi ya, soal Geats yang bakal ke jalur yang berbeda sehabis ini. Jadi mungkin aja kompetisi DGP setelah ini tuh beres, nggak akan lanjut ke DGP baru lagi, mungkin. Tapi mungkin aja ya tetap masih jalan, tapi semakin kelihatan kalau musuh Aceng itu dan kawan-kawan adalah si Desire Grand Prix itu sendiri ya. Apalagi di episode ini si Aceng juga sampai mempertegas dengan statement kami para peserta gitu ya, bukan boneka peliharaan Game Master aka Desire Grand Prix itu ya. Jadi kayak mempertegas gitu. Apalagi kalau kalian udah lihat preview juga bakalan ada 2 orang dalam baru yang bakalan diperkenalkan, bernama Naram dan sekretarisnya Samas ya. Naram dan juga Samas. Jadi mereka berdua itu merupakan staff DGP bagian manajemen. Ya, detailnya kayak gimana ya nanti aja kita tunggu di penayangan Kamen Rider Geats episode 13 ya. Selanjutnya 5 rider dan semua itu menggunakan 5 Fever Slot Race Buckle di sini ya. Gila, langsung semua dikasih 5 ya. Jadi masih itemnya itu bisa dipakai sama banyak rider ya, bisa dibilang. Jadi uniknya pas mereka itu pertama kali pakai Race Buckle random semua yang muncul dari hasil mereka itu ngeslot. Jadi kayak Geats munculnya itu malah drill, si Pang Jack itu malah ninja, si Bava itu malah pakai beat, terus Tycoon itu pakai arm water ya, dan Nago dapetnya propeller pak. Sampai dibilang ampas itu propeller, kocak di bagian itu, ngakak pak. Padahal di babak final DGP kemarin kan ini bisa dibilang jadi salah satu item kunci mengalahkan si last boss Yamato ya, si Yamato tendang kaleng. Aduh sekarang jadi ampas pak ya. Sebelumnya juga si Keiro, si kakek pakai propeller digebukin juga pak sama Yamato Rider sama Yamato Kroco. Apakah ini item kutukan selanjutnya nih ya setelah Arrow ya? Tapi nggak tahu kenapa ketika Anda ngomongin si propeller Race Buckle ini banyak aja yang ngakak ya. Dan sampai akhirnya semua itu dapat hit Golden Fever-nya lah bisa dibilang. Dan berhasil menyelaraskan si Race Buckle andalan mereka dengan si Fever Slot. Dan pastinya masing-masing rider itu punya tanda emas masing-masing juga di lokasi yang berbeda-beda ya. Udah pernah Anda jelasin kalau si Geats ya itu selendang emas, si Nago gelang emas, si Tycoon bandage emas, si Bava rok emas, terus si Pang Jack itu jubah emas ya. Yang paling jadi highlight tentu aksinya si Geats yaitu Fever Magnum. Yang GG parah ala-ala Bayonetta lah kalau kalian tahu game Switch, gila sih itu ya. Kalau tadi yang kerja sama Tycoon sama Geats aja udah keren, bagian ini sih menurut Anda lebih gila lagi ya teman-teman. Sejauh ini bagian action Geats ya menurut Anda ya nggak pernah mengecewakan emangnya. Mereka itu selalu bikinnya tuh effort banget ya dan selalu total gitu bikinnya ya. Jadi di situ tuh si Geats udah pakai 2 Magnum Shooter 40X. Belum lagi bagian cannonnya di armor Magnumnya itu kan jadi 4 ya. Karena kan dia di bagian dada 2, di bagian kaki 2 gitu ya. Jadi gila itu ya. Foamnya itu ya si Fever Magnum full tembakan semua pak ya. Asli, Fever Magnum Anu suka banget, tapi harus berduka cita juga ya, karena besok itu atau minggu depan tepatnya udah diganti sama Command Foam, Pak. Kenapa ya sekarang tiap foam baru berduka cita mulu jatuhnya ya, kayak udah tahu gitu kita tuh nggak bakalan lama ya. Dan yang menarik juga soal puzzle nih ya, yang ada di kastil ini ya, dimana ada lukisan-lukisan gitu dengan setiap kode-kodenya juga. Ditambah sampai ada catatan loh dari player DGP yang pernah mengikuti game ini sebelumnya, atau bisa dibilang pernah terjebak mungkin ya di si Pocket Dimension yang dibikin sama Yamato ini ya. Jadi cukup menarik gitu, jadi kayak game banget gitu ya. Ada kayak Resident Evil, ada puzzle-puzzlenya, terus juga sampai ada notes-nya juga dari para orang-orang yang pernah singgah ke situ gitu ya. Jadi bagian pemecahannya juga lumayan bikin deg-degan ya. Jadi si bocil juga ada andil juga di sini ya. Jadi kayak nerjemahin ke bahasa Yamato ya. Cuman pas bagian CGI yang di luar kastil itu emang ya bikin sakit mata lah. Tapi ya udahlah gitu ya. Kelebihannya kan lebih banyak ya di episode ini ya. Dan akhirnya para rider dan para warga berhasil menyelesaikan game ini dengan berhasil membuka pintu dengan bahasa Yamato. Game clear, semuanya keluar, semuanya itu selamat ya. Dan bagian mengeliminasi si Engkong menurut Anda ya cukup pas dan hormat lah bisa dibilang ya. Dan juga sopan lah.
Jadi Pak Tanba Itetsu ini tuh dikeluarkan karena digantikan oleh Keiwa ya untuk case-nya. Lagian si Engkong juga udah babak belur gitu ya. Ya menurut Ana sih ini yang terbaik lah ya untuk mengeliminasi si Engkong ya. Jadi mengembalikan si Engkong juga ke kehidupan normalnya. Daripada dimatiin gitu ya, mati mengenaskan, digebukin Yamato atau ditusuk sama Yamato Rider, asli bakalan sedih banget Pak Ana juga ya. Berasa sedih mulu gitu ya Ana lihat si Engkong ya. Kemarin aja digebuk-gebuk sama si Yamato ya, pakai propeller doang gitu, udah mau mewek Ana ya. Dan cukup lega juga kehadiran si Engkong itu sampai ke penampilan terakhirnya. Cerita Geats ini tuh nggak mengarah ke ala-ala Squid Game. Ini salah satu kekhawatiran Ana ya. Jadi tiba-tiba kalau misalkan tahu-taunya si Engkong itu orang dalam gitu kan ya, kayak si 001 di Squid Game kan, aduh berasa kayak basi banget nggak sih gitu ya. Dan si Keiwa yang berpartisipasi kembali menulis lagi di sini wish atau desire-nya di desire card. Kali ini berbeda dengan sebelumnya soal kedamaian dunia. Kali ini tuh Keiwa menginginkan orang-orang yang terbunuh atau matilah ya di sini oleh Yamato itu dapat kembali lagi. Intinya orang-orang yang mati ya bisa kembali lagi lah di sini singkatnya ya. Jadi nggak cuman mencakup Shirowe sama Bapak Ginpen sih yang Anda tangkap ya. Kalau Keiwa di sini ya berhasil menangin DGP dengan wish dia yang seperti ini, it means kedua orang tuanya ini tuh bisa balik lagi. Ya nggak sih? Ya kan? Karena dua orang tuanya si Keiwa sama si Sarah ini kan terbunuh gara-gara si Yamato ya di flashback atau masa lalunya si Sarah lah, di ingatannya si Sarah gitu ya. Andai kata nih ya si Keiwa bisa menang sih ya mestinya ya bisa balik ya, oke? Yang Anda tangkap sih emang ketika setiap orang di reset ingatannya, desire-nya itu kan akan hilang ya, seperti yang dijelaskan sama si Aceng. Tapi selama dia nyentuh lagi belt atau ID core pasti bakalan balik lagi. Jadi Keiwa yang nulis mimpi yang berbeda ini menurut Anda bukan karena kehilangan desire-nya ya, tapi ya dia itu pengen berbeda aja gitu. Buktinya si Neon sebelumnya kan tetap dengan desire-nya kan, yaitu soal cinta sejati. DGP sebelumnya dia nulis soal dia itu menginginkan cinta sejati. Di DGP ini juga sama, dia menginginkan cinta sejati ya. Jadi lost desire itu ketika di reset ingatannya gitu. Makanya ada perubahan sikap di situ ya. Ketika udah nyentuh core ID atau belt, ya udah gitu balik lagi ya. Dan bagian peternakan Yamato diperlihatkan lagi di akhir episode ini. Dan kalau kalian cek officialnya Kamen Rider lah bisa dibilang, jadi nama bapak yang menternakkan para Yamato ini tuh bernama Archimedel ya. Kenapa nggak Archimedes gitu ya, kagok ya, kenapa harus L gitu belakangnya? Archimedel ya. Ada pelafalan Jepangnya lagi lah di situ ya. Dan dia ini tuh punya tujuan untuk menghancurkan Desire Grand Prix. Nah loh ya. Jadi terjawab ya, berarti ya si bapak ini tuh dengan Giroli ataupun dengan DGP terhubung atau tidak. Memang seperti terhubung tapi ya kayak kontra lah dia ini ya. Memang di episode kemarin juga si Giroli kan nelpon, aku tidak menginginkan ini, nelpon kan. Tapi ya masih bapak ini tuh nggak diangkat ya. Jadi terhubung sekali lagi tapi tetap punya tujuan untuk menghancurkan si Desire Grand Prix ya. Kita tunggu, soal ini menarik ya. Jadi soal asal-usul Yamato, Anu pengen sih diulas selengkap mungkin gitu. Dan gimana caranya gitu. Dari player-player yang mati ini tuh dibikin jadi Yamato dari si core ID yang retak itu ya. Jadi ya ini sih bagus sih bagian ini menurut teman-teman ya. Jadi DGP ini semakin kelihatan juga mungkin konspirasinya. Dan asal-usul Yamato juga semakin terjelaskan ya. Jadi itu dia cerita Geats ke depannya kira-kira bakalan mengupas tuntas soal itu ya. Semoga juga setiap eksekusinya ya bagus dan juga menarik dan juga rapih pastinya. Dan untuk episode minggu depan Kamen Rider Geats episode 13 berarti ya. Jadi ya sesuai yang Anda bilang tadi bakalan muncul orang DGP baru ya. Ada 2 tadi. Terus juga yang paling utama atau highlightnya adalah Geats Command Form siap muncul. Kalau lihat di previewnya itu bakalan muncul si Command Form Racing Mode dan juga si Command Form Cannon Mode ya. Ditunggu pastinya ya. Masa harus reaction lagi Pak ya. Ini udah pasti bakal mengarah ke arah yang berbeda lah pokoknya ya. Sesuai yang Anda bilang tadi. Jadi silakan kalian diskusikan aja. Menurut Anda episode ini seru sekali lagi ya. Tetap terjaga intensitas, pacingnya dan juga konklusinya pas lah ya. Jadi jangan lupa komentar di bawah. Kita diskusi lagi sama-sama teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah menyimak dan juga banyak updatean soal Kamen Rider nih akhir-akhir ini ya. Jadi siap-siap ditunggu terus, pantengin terus channel Agan Reza, ada Winter Movie, ada reviewnya Battle Familia juga ditunggu teman-teman ya. Anda juga lagi rangkum-rangkum nih ya. Jadi lagi kejar-kejaran juga nih sama jadwal. Dan juga memang Piala Dunia ini menghancurkan jadwal tidur Anda juga ya. Tapi tetap semangat. Jadi ya sekali lagi silakan berdiskusi di kolom komentar bawah. Oke guys, like, share, dan juga subscribe. Wassalam, bye-bye.